kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Petrus 3 ayat 8 untuk renungan hari Senin tanggal 3 November. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ini adalah surat dari Rasul Petrus yang menuliskan suratnya kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan. Di tengah situasi yang tidak mudah itu, ia memberikan sebuah pemahaman nasihat bagaimana hidup dalam kesatuan dan kasih, bukan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi bagaimana mereka menampilkan karakter Kristus yang hidup di dalam kasih. Karena itu Rasul Petrus menekankan ada 5 hal dalam ayat ini ketika kita hidup dalam kuasa kasih Tuhan. Yang pertama dikatakan seia sekata. Ini bukan mau mengatakan bahwa penyeragaman seperti baju anak sekolah. Tetapi ketika seia sekata dengan banyaknya pendapat yang berbeda-beda, tetapi memiliki keselarasan tujuan yang akan dicapai. Tujuannya sama, mungkin pendapatnya berbeda. Artinya ini bukan mau memaksakan kehendak, tetapi dengan seia sekata apa visinya, apa misinya, yaitu satu tujuan kasih untuk memuliakan Tuhan. Karena itu apapun yang kita lakukan, apapun perbedaan pendapat, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan seperasaan, berarti memiliki rasa empati. Di zaman sekarang ini, apakah kita masih memiliki rasa empati terhadap seseorang? Mampukah kita merasakan suka duka yang dialami orang lain? Kalau hanya untuk bersuka cita banyak teman, tetapi apakah masih ada teman-teman yang hidup di dalam duka cita? Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara, kasih persaudaraan yang tulus tanpa pamrih yang mencerminkan kasih Kristus. Karena itu hidup di dalam kasih seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, 3 pilar iman, pengharapan, dan kasih, yang terutama adalah kasih. Yang keempat, hidup di dalam penyayang, hati yang lembut, mudah tergerak untuk menolong bukan menghakimi. Tetapi kita harus ingat, kasih yang penyayang ini bukan berarti lemah lembut tidak bisa marah, tetapi penyayang adalah bagaimana orang yang tergerak untuk memiliki hati yang lembut untuk menolong. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Inilah fondasinya. Karena memang orang yang tinggi hati maka dia tidak akan bisa melihat sesamanya. Rendah hatilah yang membuat orang akhirnya bisa care. Rendah hatilah orang yang memiliki bahwa tidak hanya pendapatnya yang benar. Rendah hatilah yang bisa peduli terhadap sesamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita tanamkan kelima hal ini di dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah diajarkan melalui Rasul Petrus bagaimana hidup di dalam kasih. Ajarlah kami ya Tuhan agar kasih kami tanpa pamrih, bukan mengharapkan sesuatu, tetapi kasih kami adalah tulus yang daripadamu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami harus mengasihi Engkau ya Tuhan dan mengasihi yang Engkau ciptakan. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.